Halo Sobat Air Tanah, tahukah kamu, bahwa hanya 3% air di bumi yang berupa air tawar? 97% sisanya merupakan air laut. Dari 3% air tawar yang ada di bumi, 30%-nya merupakan air tanah. Secara global, 2,5 miliar orang bergantung kepada air tanah untuk kebutuhan dasar mereka. Permasalahan air krusial yang kini dihadapi dunia adalah kelangkaan air, dan semakin meningkat pada abad ke-21 karena pertumbuhan populasi dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu ilmu dan pengetahuan yang menjembatani permasalahan ini. Salah satunya ialah hidrogeokimia dan isotop. Hidrogeokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang penentuan waktu, sumber, serta proses yang mempengaruhi kimia air, identifikasi penyusun mineral akuifer, bagaimana air tanah berinteraksi, dan kaitannya dengan proses resapan air tanah. Sedangkan isotop adalah atom-atom dari unsur sama yang memiliki nomor atom yang sama namun berbeda nomor masanya. Kombinasi hidrogeokimia dan isotop dapat digunakan antara lain untuk mengidentifikasi daerah imbuhan dan proses interaksi yang terjadi antara air dan batuan dalam air tanah. Contoh aplikasi dan terapan hidrogeokimia serta isotop pada bidang geosains antara lain, untuk mengetahui area resapan pada daerah panas bumi sehingga kita dapat mengetahui elevasi daerah imbuhan panas bumi. Hal ini penting untuk menjaga siklus hidrologi terutama air meteorik yang masuk ke dalam reservoir tetap terjaga. Selain itu, dalam bidang panas bumi, penggunaan isotop tritium dapat pula digunakan sebagai tracer untuk eksplorasi geotermal dan memahami konektivitas vertikal pada reservoir yang terdapat pada area panas bumi. Contoh aplikasi dan terapan hidrogeokimia isotop di bidang lingkungan antara lain untuk mengetahui intrusi air laut yang masuk ke air tanah, terutama pada daerah-daerah di pesisir. Selain itu, penggunaan hidrogeokimia dan isotop dapat digunakan sebagai pendekatan dalam identifikasi sumber kontaminan pada air tanah, serta dapat mendeteksi lokasi dan jalur kontaminan melalui isotop penjejak. Selain di bidang geosains dan lingkungan, isotop dapat pula digunakan dalam bidang lain, misalnya pada bidang biologi. Isotop stabil nitrogen 15 dan karbon 13 dianggap merupakan suatu alat yang dapat memperkirakan posisi tropik dan aliran karbon pada rantai makanan yang ada di alam. Hidrogeokimia dan isotop diyakini masih terus berkembang aplikasi dan terapannya. Ke depan, penelitian menggunakan hidrogeokimia dan isotop yang dapat dikembangkan antara lain, keluaran air tanah lepas pantai, underground coal gasification, carbon capture storage, dan masih banyak lainnya.